Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sahiba dengan NPM 1009092220055. Saya dari Program Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil karya tulis ilmiah yang sudah saya buat untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampun. Yang pertama ada Ibu Asri Nur Anissa Dewi dengan Bapak Heru Pratikno. Nah, jadi karya tulis ilmiah yang saya buat itu dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Kesadaran Literasi di Kalangan Generasi Z. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan. Jadi, media sosial menjadi platform utama bagi generasi Z untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengakses konten pendidikan dengan fenomena seperti BookTok dan Bookstagram yang meningkatkan minat terhadap literasi. Generasi Z tumbuh di era digital dan sangat adaptif terhadap teknologi, menggunakan media sosial untuk belajar dan membentuk pandangan dunia, meskipun rentan terhadap misinformasi. Literasi digital dan kritis diperlukan untuk mengevaluasi informasi di media sosial, membedakan fakta dari hoaks, serta memahami konteks sosial dan budaya dari pesan yang diterima. Lalu kemudian ada kajian teori. Yang pertama ada media sosial. Media sosial adalah platform berbasis internet yang menjadi pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berkomunikasi secara daring melalui teks, gambar, dan video. Kemudian ada literasi, yang merupakan kemampuan memahami dan menggunakan informasi untuk berfungsi dalam masyarakat, mencakup membaca, menulis, dan literasi digital. Nah, selanjutnya ada kajian pustaka dari Jalfa Nuraini Rudianto pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa literasi kesehatan secara signifikan meningkat kesehatan mental generasi Z selama pandemi. Sedangkan menurut Kalimatus Syadiah dan Rosita Anggraini pada tahun 2021 menemukan bahwa literasi media sosial yang tinggi mengurangi kecenderungan generasi Z yang dapat menyebarkan hoaks. Lalu hasil penelitian yang saya buat, karena di sini saya menggunakan metode kuantitatif sehingga saya mengumpulkan data melalui kuesioner dan saya membagikannya kepada anggota generasi Z termasuk rekan saya di kampus. Dari yang hasil penelitian yang pertama itu ada media sosial yang sering digunakan oleh kalangan generasi Z. Nah, di sini menunjukkan datanya itu TikTok itu sebanyak 86,4% dan Instagram itu 79,5%. Nah, jadi TikTok dan Instagram ini merupakan platform yang sering digunakan oleh generasi Z. Sementara Facebook dan Twitter atau X menurun popularitasnya. Kemudian hasil penelitian yang kedua itu terhadap penggunaan waktu di media sosial. Jadi sebanyak 34,1% responden menggunakan media sosial itu lebih dari 5 jam sehari, terutama untuk hiburan, yang menunjukkan 81,8% dan mencari informasi dengan 65,9%. Bisa dilihat dari presentasinya yang menunjukkan lebih dari 5 jam itu di warna hijau dengan presentasi 34,1%. Kemudian hasil penelitian yang ketiga itu untuk tujuan penggunaan media sosial. Nah, persentasenya itu sebanyak 81,8%. Selain itu, sebanyak 65,9% responden menggunakan media sosial untuk mencari informasi, diikuti dengan 59,1%
yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan. Lalu ada juga yang keempat, ada persentase Gen Z dalam mengikuti media sosial yang berkaitan dengan literasi. Bisa dilihat dari presentasenya sebanyak 86,4% responden itu mengikuti akun literasi seperti buku atau edukasi yang menunjukkan kesadaran akan literasi itu penting. Nah, kemudian yang kelima itu ada presentasi waktu dalam melihat konten literasi di kalangan generasi Z. Jadi mayoritas di kalangan Gen Z itu sebanyak 43,2% yang menunjukkan sering melihat konten literasi di beberapa kali seminggu, tetapi frekuensinya bervariasi juga. Lalu yang terakhir ada media sosial dapat meningkatkan minat terhadap literasi. Jadi yang seperti yang kita lihat, sebanyak 90,9% responden merasa konten literasi ini perlu lebih banyak disebarkan untuk mendukung edukasi melalui media sosial. Nah, dari pembahasan yang tadi itu, TikTok sebanyak 86,4% dan Instagram sebanyak 79,5% yang menjadi platform paling populer karena menawarkan konten yang interaktif, berbasis video pendek, dan relevan dengan preferensi hiburan generasi muda. Sebaliknya, platform seperti YouTube, Twitter, dan Facebook semakin kehilangan daya tariknya di kalangan generasi Z. Sebagian besar generasi Z itu menggunakan media sosial lebih dari 5 jam per hari, dengan tujuan utama hiburan yang diikuti oleh pencarian informasi dan edukasi. Kemudian media sosial juga berperan dalam interaksi sosial dan edukasi. Meski ada pengurangan minat bersifat negatif, mayoritas yang responden yang sebanyak 90,9% itu mendukung penyebaran konten literasi di media sosial, dengan 86,4% itu mengikuti akun terkait literasi. Namun frekuensi paparan terhadap konten literasi masih bervariasi, yang menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan penggunaan dalam akses konten edukatif. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari saya. Jadi dominasi TikTok dan Instagram itu menunjukkan pentingnya inovasi konten bagi generasi Z yang menggunakan media sosial interaktif tidak hanya untuk hiburan tetapi juga untuk literasi. Hal ini menunjukkan berpotensi membentuk pola pikir kritis dan generasi yang cerdas di era digital. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil yang karya tulis yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat untuk semua, termasuk saya juga. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.